Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan pada pertemuan kali ini kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang virtual untuk membicarakan masa depan perkuliahan akhir semester di mata kuliah fotografi. Salawat serta salam kita aturkan kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk bagi umat sampai hari ini. Yang saya hormati Ibu Andi Fauzia. Mana Ibu Fauzia? Ada tadi saya lihat. Ya, Pak. Ya. Ibu Fauzia di mana ini? Di kampus, Pak. Berjalan SAR. Oh, ya. Oke, pada kesempatan hari ini kita tidak berlama-lama ya, kita sebentar saja kita akan mendiskusikan apa proyek akhir yang akan dikerjakan oleh adik-adik kita di mata kuliah fotografi pertunjukan. Ya, saya akan coba untuk men-share PowerPoint-nya. Apa sudah terlihat? Apa terlihat PowerPoint-nya? Iya, Pak. Pak. Terhalang kah atau tidak terhalang? Tidak, Ji, Pak. Oh, iya. Kalau masih terhalang bisa istighfar sedikit ya biar dimudahkan tampilannya. Ya, ini. Oke, baik, untuk mata kuliah akhir semester ini kan ya, dipandu oleh kami berdua dengan Ibu Andi Fauzia dalam mata kuliah fotografi pertunjukan untuk mahasiswa Sentra Tasik di FSD UNM. Nah, ini saya sempat menuliskan judulnya itu eksplorasi kreatif mahasiswa seni pertunjukan dalam pemotretan figur orang tua dengan teknik logi. Kalau teknik logi sendiri kan itu menggunakan gelap terang dalam fotografi. Jadi melalui logi itu kita bisa mengeksplor bagian-bagian mana saja dari fotografi yang kita mau tampilkan ya. Nanti ada pesan yang disampaikan seperti apa melalui karya tersebut. Nah, ini yang foto-foto yang dalam PowerPoint ini cuma ilustrasi saja ya. Jadi bukan acuan utama, nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Ya, untuk latar belakangnya ya suatu kebanggaan kita sebagai mahasiswa seni pertunjukan, kita dituntut ya dalam peranannya itu menyajikan pementasan dari panggung ya. Kalau di panggung itu lebih populer dengan istilah stage photography atau fotografi panggung, yang tentu hasil dari pementasan dari teman-teman seni pertunjukan itu sangat idam-idamkan untuk bisa memukau penonton. Keberhasilan itu tak lepas dari banyak faktor yang saling melengkapi ya, seperti bagaimana naskah itu ditulis, siapa penulisnya, sutradaranya, dan orang-orang di balik layar dari pementasan tersebut. Selain itu juga memang ada penokohannya ya, bagaimana penokohan aktor memerankan perannya, kemudian bagaimana itu diarahkan oleh sutradara, kemudian bagaimana elemen-elemen di dalam panggung itu diatur sedemikian rupa sehingga bisa menyajikan tampilan artistik yang menarik ya, yang sesuai dengan tema yang diangkat. Kemudian tata cahaya juga, ini tata cahaya menarik juga karena memang di fotografi kita bermain tata cahaya. Nah, karena kalau di panggung ya sudah ada juga tata suara, bagaimana penempatan mikrofon ataupun di mana elemen audio itu
ya ada juga ilustrasi, background, ya musik latar itu juga merupakan bagian dari tata suara dan hal-hal lainnya. Keberhasilan itu tak juga sedikit banyaknya adalah bagian dari sumbangsi perkembangan teknologi digital yang semakin maju sehingga pementasan-pementasan itu menjadi lebih memukau penontonnya. Ya, adanya teknologi digital itu memberi pengaruh besar bagi kesempatan dan peluang bagi orang-orang pekerja seni dalam melakukan eksplorasi kreatif, ya terkhusus ke seni pertunjukan. Kemudian karena itu sehingga menjadi penting bagi kita di mahasiswa seni pertunjukan itu bisa menguasai teknik fotografi. Guna mewujudkan eksplorasi kreatif mahasiswa pertunjukan dalam memahami estetika fotografi, maka diperlukan pemotretan yang mampu melibatkan teknik pencahayaan tadi, kemudian komposisi pengambilan gambar, bagaimana ekspresi model, tata busana, hingga tata rias. Nah, dalam fotografi, teknik low-key dirasa paling mendekati untuk mewujudkan eksplorasi kreatif dalam memahami estetika fotografi bagi mahasiswa seni pertunjukan. Nah, ini peluang-peluang ya. Mungkin teman-teman adik-adik mahasiswa sudah terbiasa menonton tayangan-tayangan yang ada di YouTube. Itu juga sering kita menyaksikan ketika ada konten kreator yang berbicara di depan kamera, ada warna-warna cahaya yang dilakukan. Nah, padahal warna-warna tersebut sedianya memang atau biasanya ditemukan di panggung-panggung seni pertunjukan, ada bereksplorasi warna-warna tata cahaya. Nah, itu kemudian bisa kita lanjutkan dalam proyek ini ya. Bisa saja nanti lighting yang dipakai oleh teman-teman bisa berwarna, ada warna ya, ada merah kah, atau perpaduan orange dan putih atau merah dengan warna lain. Ya, biasanya dikenal dengan istilah RGB color, RGB color lighting itu bisa kita atur secara digital melalui handphone untuk merubah warna-warna yang berganti-ganti sesuai dengan selera. Nah, ini tadi penekanannya di sini untuk mewujudkan eksplorasi kreatif mahasiswa seni pertunjukan untuk pengembangan ya eksplorasi tersebut ya menghasilkan estetika dalam fotografi ya kita bisa melakukan eksplorasi pencahayaan, komposisi, bagaimana ekspresi model dan wardrobe atau busana yang dikenakan hingga make up-nya ya, tata riasnya. Nah, itu tadi yang paling bisa kita eksplor karena juga sudah kita lakukan praktik secara bersama-sama ya waktu tempo hari di Padi Residence bersama-sama kita di rumah saya di sana kita memotret menggunakan teknik low-key secara bergantian dengan teman-teman baik sebagai fotografer maupun sebagai model waktu itu. Ini warna hitamnya yang menghalangi kayaknya dan kalau angkat seperti ini. Gimana caranya biar tidak kelihatan ini. Ya, ini selanjutnya ya saya sengaja mencoba menuliskan seperti ini ada pendahuluan dan apa yang akan kita lakukan, namanya rumusannya. Bagaimana mahasiswa Sentra Tasik melakukan eksplorasi kreatif dalam melakukan pemotretan dengan teknik low-key. Nah, ini apa poin-poinnya yang akan kita lakukan untuk menjawab rumusan tersebut dengan menghadirkan figur orang tua. Ya, figur orang tua bagaimana biasanya kan kebanyakan itu model-model cantik yang dijadikan model, tetapi kita kebalikannya bagaimana ketika orang-orang tua yang dijadikan model. Selanjutnya bagaimana komposisi gambarnya, bagaimana pengarahannya ya, terus untuk bagaimana gesturnya maupun ekspresi dari model, kemudian bagaimana teknik pencahayaannya, dan bagaimana pengaturan kameranya. Ya,
Nah, sebenarnya teori-teori fotografi itu banyak ya. Saya belum masukkan di sini, cuma ini sebagai penegasan saja bagaimana kita mengembangkan suatu konsep memahami. Bagaimana menyadari bahwa memahami itu begitu penting, bukan hanya sekedar mengetahui. Nah, saya membaca buku dari Franciscus, ini Profesor Franciscus Budi Hardiman, yang bukunya Seni Memahami, itu menyatakan bahwa memahami merupakan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang dialami orang lain, meski banyak orang yang memiliki pengetahuan, namun sedikit yang mampu memahami. Memahami dengan hati itu tidak sama dengan mengetahui dengan kepala. Memahami keseluruhan tidak sama dengan mengetahui sebagian. Dan memahami kedalaman tidak sama dengan mengetahui permukaan. Ini perbedaannya mungkin seperti begini ya. Beda orang mengetahui dan memahami itu seperti misalnya ya. Misalnya ya, misalnya tentang tempat ya. Bilang di Jalan Malengkeri. Contohnya misalnya di Jalan Malengkeri itu ada tempat makan namanya Bone Tamparang. Ya, ada rumah makan Bone Tamparang. Nah, kalau mengetahui itu tahu kalau di situ ada Bone Tamparang. Tapi kalau memahami bagaimana rasanya, menu apa yang paling favorit, nah itu memahami karena sudah sering ke sana dan mengetahui secara jelas dan mendalam apa yang ada di dalam sana. Bukan hanya mengetahui tempat, tapi sudah menyelami lebih jauh, sudah makan di sana, sudah mencoba beberapa menu dan sudah mengetahui memahami yang mana menu favorit dan recommended untuk orang yang baru pertama akan ke sana. Nah, ini tadi begitu ya konsep memahami ini. Ini menjadi pemantik sebenarnya. Teori ini saya gunakan sebagai pemantik untuk kita bisa menyelami lebih jauh ya, menyelami lebih jauh model yang akan kita angkat ini sebagai orang tua ya, yang bisa kita bagaimana nanti gesturnya, bagaimana mengarahkan dia, ya bagaimana komposisi pengambilan gambar yang mana yang paling terbaik dilakukan dengan figur orang tersebut yang masing-masing orang kan punya karakter sendiri. Nah, dengan adanya fotografer yang bisa memahami karakter dari model, dia bisa menentukan yang mana angle yang tepat, yang mana komposisi yang paling menarik pada figur tersebut, pada orang tersebut ketika ditangkap dengan kamera itu menjadi bisa mendapatkan komposisi foto terbaiknya. Nah, ini bagaimana kita mengerjakan ininya. Ini nanti teman-teman silakan mengunjungi foto studio dimanapun itu, tidak mesti di Makassar atau di daerahnya masing-masing. Ada foto studio. Kemudian bisa memilih model figur orang tua, ya. Bisa memilih model figur orang tua, entah itu orang tuanya sendiri atau neneknya. Ya, boleh juga semakin tua semakin bagus juga ya, karena mungkin ada kerutan-kerutan wajah dan tatapan mata yang dalam dan ekspresinya yang hanya dimiliki oleh orang seusia dia ya, dan umurnya ya orang-orang kita nenek kah ya yang sudah mungkin usia 50-an ke atas, 60-an ke atas atau lebih dari itu. Kemudian bisa juga kita gunakan tata busana baju dengan pilihan, bisa kita gunakan baju adat, misalnya baju bodo dengan itu jas tutup K, ya, atau apa, ya, bentar dulu ya, ada. Ya, maaf tadi sedikit terhenti.
Ya, kemudian bisa begini ya, bisa tadi menggunakan figur orang tua, ya mungkin keluarganya kah, siapanya. Eh, Nah, yang kedua ada opsi lain, selain bisa menggunakan melibatkan keluarganya yang orang tua untuk menjadi modelnya, bisa juga dengan rekayasa tata rias. Jadi maksudnya meskipun usia muda tetapi bisa di make up menjadi figur orang tua. Nah, di sini mungkin juga pengalaman tata rias di mata kuliah tata rias yang pernah diikuti oleh mahasiswa seni pertunjukan, mahasiswa seni Tasik bisa coba bagaimana membuat karakter atau tata rias orang tua. Ya, bisa juga begitu. Ini opsinya. Kalau tidak menggunakan memang orang tua yang asli, boleh juga dengan rekayasa tata rias. Ya. Oke, selanjutnya melakukan pengaturan kamera. Nah, meskipun bukan kita yang mengoperasikan secara penuh kameranya, nanti kalian akan mencatat semua pengaturan kamera yang digunakan di studio foto tersebut. Ya, entah itu berapa shutter speed yang digunakan, berapa aperture atau diafragmanya berapa, kemudian dan berapa ISO-nya yang digunakan. Seperti apa itu nanti bisa dicatat dengan lengkap apa-apa pengaturan kamera. Kemudian melakukan pengaturan tata cahaya. Ya, tentu di studio foto itu ada beberapa lighting ya, bisa bentuk softbox atau lampu standar yang digunakan, bisa dibouncing ke atas kah, dipantul, di bounce ya, ataupun di apa? Di cross lighting ya, tata cahaya ya. Nanti akan dilihat yang mana pengaturan seperti apa yang dilakukan pada foto tersebut. Ya. Ya, kemudian nanti outputnya begini ya. Hasilnya dari foto tersebut itu membuat 3 foto dengan 3 macam komposisi ya. Hasilnya setiap mahasiswa membuat 3 foto. Tetapi 3 foto tersebut itu berbeda-beda komposisinya. Misalnya ada full shot, ada medium shot, dan ada close up. Ya, itu contohnya ya. Nanti terserah bebas menggunakan atau memilih komposisi fotografi apa yang dipilih. Nah, kemudian dari 3 foto tersebut nanti dipilih salah satunya untuk dicetak dalam ukuran A3 dalam pameran fotografi. Nah, ini yang akan kita bicarakan nanti tanggalnya, kapan waktunya, dan seperti apa bingkainya. Apakah dibingkai ataukah kalian secara kreatif saja. Yang penting seragam ya, misalnya menggunakan gabus styrofoam yang dipotong mengikuti bentuk dari ukuran A3 itu, atau diatur sedemikian rupa ukurannya mungkin lebih besar daripada A3 itu, kemudian seolah-olah seperti bingkai. Nah, ini akan coba kita bicarakan. Ya, kapan pelaksanaannya? Kalau hari ini sudah tanggal 17 November, pekan depan, Kamis depan itu 24 dan depannya lagi 1 Desember. Nah, tadi saya berbincang dengan Ibu Andi Posia, katanya awal Desember itu sudah mulai ujian akhir semester. Nah, kita bisa saja lebih cepat dari itu, bisa saja lebih bagus, lebih cepat, lebih baik. Ini tadi contoh-contoh kostum-kostum dulu, ya. Kostum dulu. Malah memang dulu itu, memang kalau kita telusuri, zaman-zaman dulu itu wanita Sulawesi Selatan pakai baju bodoh malah belum pakai penutup dada begitu ya. Karena memang belum populer dan mungkin belum dijual di pasaran. Jadi kalau kita telusuri ya memang seperti begitulah adanya. Dan ya kalau fotonya nanti tidak mesti seperti itu ya. Nanti bisa sewa ke baju adat kalau mau ya. Atau konsep apa yang dipakai. Bisa juga pakai sarung ya, pakai sarungan, atau seolah-olah biasa kan di kampung itu orang pergi ke sumur ya, ke sumur itu pakai sarung dan ada dijunjung di kepalanya cucian-cuciannya. Ya terserah nanti bagaimana eksplorasi kreatifnya, tetapi dengan teknik low-key. Teknik low-key ini tidak mesti gelap terang hitam putih ya, boleh berwarna juga dengan pencahayaan di belakangnya. Kita pakai lampu di belakang itu yang berwarna, misalnya kita bisa pakai lampu yang ada warnanya, misalnya orange dengan
dengan biru ya atau apakah nanti bisa dieksplorasi. Ya, halo, bagaimanakah? Bisa dipaham tadi apa yang saya tampilkan? Ya, bagaimana? Ada mau ditanggapi? Ya, proyeknya itu seperti itu tadi proyeknya. Tinggal kita apakah dikerjakan 2 minggu lagi atau 1 minggu ya bisa. Kalau sudah 1 minggu ya, eh, ya nanti kita siapkan link pengumpulan juga secara Google Drive untuk menampung semua, mengarsipkan tugas-tugasnya per individu tadi tiga foto. Nanti kalian akan memilih sendiri satu fotonya. Biasanya kita di dosen-dosen di FSD itu berkolaborasi pameran bersama. Biasanya sih kadang begitu. Kita pameran bersama dan ada waktu yang ditentukan. Jadi pameran fotografinya itu mungkin bisa ya pameran fotografinya itu bisa saja menyusul, tetapi sudah dikerjakan semua tugas-tugasnya. Untuk rekapitulasi keseluruhan tugas-tugas yang telah dikerjakan, nanti Bu Andi Fauzi akan merekap itu semua. Tetapi justru nanti proyek ini akan ada porsi yang lebih besar dibanding tugas-tugas yang lainnya, karena ini sebagai ujian akhir semesternya. Adakah yang mau ditanyakan tentang yang tadi? Silakan Wajib di diperjelas. studio, Pak. Apa ya, Yafet? Wajib di studio, Pak. Iya, di studio. Nanti cari studio sembarang studio di mana dimanapun. Kan banyak sekarang studio foto. Cuma kamu dulu persiapkan konsepnya apa. Karena begini ya, kita itu di seni pertunjukan memang ada panggung. Itu studionya seperti panggung. Karena kita akan belajar fotografinya di situ. Kita belajar mengatur tata cahaya, mengatur tata kamera, mengatur ya. Memang di studio foto. Studio fotonya bisa saja semuanya di rumah saja. Kalau memang seperti studio, itunya rumahnya. Ada lampu lighting, ada beberapa lampu lighting, kemudian ada kameranya juga. Bukan kamera HP ya, kamera yang bisa connect dengan lighting kah? Atau bagaimanakah secara kreatif kalian bisa setting seperti itu. Misalnya seperti latar saya, bisa saja warna begini dipakai ya. Warna-warna bukan hanya warna putih, tapi yang penting nanti bisa menjelaskan apa latar belakang pemilihan ide tersebut, apa konsep yang ditawarkan untuk foto itu. Cuma figur-figurnya figur orang tua, ya. Ini yang tidak umum ya, tidak umum. Biasanya kan memang kalau fotografi yang umumnya itu wanita-wanita cantik yang ditampilkan di sebagai model. Nah, tetapi kita ini bisa saja kita lain daripada itu, orang-orang tua kita bisa jadi modelnya, bisa neneknya kah atau orang tuanya sebagai figur. Kalau untuk eksplorasi tadi rekayasa tata rias ya bisa temannya sendiri di makeup bisa menjadi seperti orang tua, misalnya alisnya dikasih putih ya, mukanya dikasih keriput, gimana caranya atau bagaimana kah? Ya, mungkin dulu kan saya pernah kuliah juga ada mata kuliah tata rias. Kita kadang juga bikin figur yang seperti menyeramkan, ya, figur yang seperti wajahnya rusak dan sebagainya. Bisa juga figur sampai membuat figur orang tua. Itu di tata rias ada seperti itu. Kalau memang belum ada ya bisa kalian eksplor ke situ kalau mau. Tapi kalau tidak mau ribet di situ bisa memang mungkin ada tantenya atau neneknya atau tetangganya yang sudah nenek-nenek atau kenalannya ya itu buat 3 foto yang dikumpul tapi satunya yang dicetak, nanti dicetak A3. Nanti kalau kalian tidak bisa beli bingkai pakai saja styrofoam yang di apa dikemas seperti bingkai jadinya. Nanti ukurannya lebih besar daripada A3 itu seperti seolah-olah kayak bingkainya di belakang, nanti ditempelkan pakai double tip atau seperti apa. Nah, kalau untuk pamerannya mungkin nanti kita akan berkoordinasi juga dengan mata kuliah yang lain. Biasanya di DKV itu ada pameran bersama dengan mahasiswa, ya kita bisa ikut juga di situ.
Ini boleh dibantu sama fotografer profesional, boleh dibantu sama, yang penting kalian bisa mengetahui apa-apa pengaturan kameranya. Bagaimana kamera apa yang dipakai, bagaimana pengaturan lengkapnya, bagaimana penempatan tata cahayanya, penempatan lightingnya di mana, kemudian bagaimana pengarahannya terhadap model ya, gesturnya dengan ekspresinya, ya, kemudian bagaimana komposisi pengambilan gambarnya, angle-nya, ya, sudut pengambilan gambarnya dan ukuran pengambilan gambarnya seperti apa, itu kalian perlu menguasai itu, memahami itu. Makanya tadi saya kasih konsep memahami. Memahami itu tidak hanya melihat, tetapi bisa menyelami lebih dalam dan bisa mengetahui inti-intinya dari apa yang dikerjakan itu. Silakan ditanyakan, atau mungkin Ibu Andi Fosya mau tambahkan. Ya, tadi hanya masih sekedarnya saja, bisa ada ditambahkan kan? Ya, Pak. Ya. Apa? Kalau masalah pameran itu, Pak, biasanya di mana kalau pameran di sini? Kalau yang pengalaman kita selama ini, pamerannya pernah di Makassar Galeri, di Anjungan Pantai Losari, itu pernah. Ada dokumentasinya kok beberapa. Pernah juga di Benteng Rotterdam, pernah juga di La Maca, di seberangnya Menara Pinisi, pernah juga di Masjid Ulil Albab yang di depan kampus itu. Pernah juga di situ. Pernah juga di kelas, di dalam kelas saja, di fakultas apa, di ruang kuliah, di situ diatur. Kalau yang pernah ya, pengalaman kita yang pernah Bentar Rotterdam, pernah juga pernah di Pasar Segar, pernah juga ada seperti itu, di situ dipajang. Pernah juga di Tulangi itu ada tempat nongkrong begitu. Ya, mungkin kayak WiFi di Telkomsel atau apa. Pernah seperti itu juga tahun 2000 berapa lama nih? 2017 dan 18 sekitar itu pernah seperti itu. Nah, ini nanti kan bisa juga kita sampaikan ke teman-teman dosen yang lain. Nanti biasanya kan ada pameran fotografi secara kolektif, kita bisa barengan. Kalaupun memang tidak jelas, ya kita bisa bikin sendiri. Yang penting kan sekarang publikasi ke media online. Ya, kalau kita sudah gelar, kadang acaranya sederhana, tempatnya sederhana, pesertanya juga tidak begitu banyak, tetapi karena pemberitaannya juga media online itu lebih cepat tersebar kemana-mana, bisa mendapatkan apresiasi positif. Ya, nanti kita coba akan kumpulkan tugas-tugas kalian ya dalam bentuk katalog dan bisa dibagikan ke apa, orang-orang secara, iya, bisa kita bagikan katalognya dengan tugas-tugas yang dikerjakan. Bagus kayaknya kalau di luar, Pak, di Apa? pamerannya di luar. Iya, yang penting anaknya siap. Bagaimana teman-teman Bagus. yang lain siap? Ini maksudnya deadline-nya kan 2 minggu. Kan? Jadi waktunya sangat lama. Jadi jangan dikasih waktu 2 minggu, tapi kerjanya H-1. Ya, SKS ya, sistem kebut semalam. Jadi memang betul-betul kita siapkan untuk pameran. Ya. Kalau misalnya Kak, kalau di luar itu perlu surat izin atau bagaimana? Bisa dari Kaprodi meminta izin tempat. Kalau pengalaman yang lalu sebenarnya anak-anak itu galang dana Ki. Dia bikin bazar dulu pernah itu di Pisang Goreng Nugget, dia bikin bazar. Nah, dia katanya dapat untung 1.800.000 waktu itu dia pakai pameran. Ya ini secara kreatif ya anak-anak yang tidak saya suruh juga. Saya tidak ajari, saya suruh begitu, cuma ternyata seperti itu Ki. Kalau kalian memang teman-teman itu perlu ada penggeraknya ya. Mungkin salah satu di antara kalian ada yang berapi-api, penuh semangat, dan temannya juga bisa bersatu semua ya, satu suara, satu ini tujuan, dan bisa menyelenggarakan seperti itu. Kita sebenarnya tidak memaksakan, ini tidak wajib seperti itu juga. Tapi kalau bisa kan kita bisa mengenang pencapaian ya.
Yang pernah ternyata itu di seni pertunjukan di Sentra Tasik angkatan 2021 itu mereka bikin seperti ini dan bagus-bagus karyanya dan ya kayak gitulah. Tadi pertanyaannya kan apakah harus di studio? Ya harus di studio. Itu bisa kalian sama-sama Mi ganti-gantian jadi modelnya atau memang ada bawa Mi kayak siapa keluarganya yang mau jadi model ganti-ganti. Pasti ada pertanyaan begini ya. Jangan sampai satu model Ji, beli ada nenekku gaul Ji. Mau jadi aja jalan-jalan juga ikut-ikut mau Ji. Tapi satu Ji itu 10 orang nih. Saya enggak mau kalau begitu. Boleh maksimal 2. Maksudnya satu model untuk 2 orang. Boleh. Maksimalnya 2. Tapi kalau satu itu di rame-rame semua jadi modelnya kan enggak menarik jadinya, enggak beragam Ki jadinya anunya, hasil fotonya. Kalau satu orang banyak yang menjadikan tugas itu. Ya, itu tadi saya pikirkan juga tadi sempat kita rundingkan dengan Ibu Uci ya, bahwa kalau memang tidak mampu mendatangkan keluarganya yang senior ya, yang lebih tua ya, maksudnya ya, orang tua kita mau hadirkan itu sulit, ya mungkin temannya saja yang di make up, tapi harus bagus juga, tidak kelihatan seperti dipaksakan. Iya. Tidak kelihatan bilang seperti dipaksakan. Jadi kayak begitu bisa. Ya silakan ditanya Meam ya. Nanti juga yang tadi PowerPoint-nya bisa kita bagikan. Ya sebelum dikerjakan biar sudah jelas dulu informasinya. Biar tidak kebingungan mencari arah apa yang akan dikerjakan. Ya kalau studi-studi foto banyak di Makassar ya. Di mana ada paling ramai itu di Manruki di FX fotografi ya. Ada juga di Elegan. Ada juga mahasiswa DKV punya studio ya. Kalau kalian berteman dengan ya itulah bisa juga kalian explore ya. Kalau rumahnya juga mau jadi studio bisa juga kalau ada alat-alatnya. Ada alat-alatnya bisa ya makanya bisa coba-coba browsing dengan kata kunci low key. Low key itu seperti apa? Cuma kita bisa kembangkan dengan lampu yang berwarna ya, bisa berwarna latarnya. Yang penting kita bisa lakukan gelap terang itu juga. Ada main gelap terangnya, bagian wajah mana yang mau difokuskan atau seluas apa komposisi yang dipilih. Ya komposisinya kan kalau manusia batasnya dari full shot, dari utuh, bisa juga setengah badan, bisa juga secara medium close up atau close up. Ya, yang lalu itu mungkin lebih kompleks sebenarnya. Yang lalu itu foto studio juga, tetapi dengan konsep seni pertunjukan. Jadi ada yang main musik kah, menari. Pilihannya kemarin begitu, menari, bermain teater atau bermain musik di karena Sentra Tasik ya. Begitu dulu yang lalu, yang tahun lalu seperti itu tugasnya. Mereka bikin foto studio juga, tapi melibatkan alat-alat musik kah. Dia mau pilih secara pemain teater ke aktor yang mau ditampilkan dengan fotografinya atau yang menyanyi ya atau konser mini konser lah misalnya ya hal-hal seperti itu kemarin yang diangkat. Nah cuma kalau ini kita coba angkat figur orang tua biar ada perkembangan atau tema-tema yang berbeda setiap tahunnya. Kak, boleh saya share contoh kayak makeup yang jadi nenek-nenek Ya, boleh. orang tua begitu? Boleh sekali. Ya. Silakan di-share. Kak, kayaknya disable deh. Oh, disable ya. Coba sebentar saya. Ya, oke, bisa Mi. Oke, jadi ini ada contoh makeup yang betul-betul halus. Bisa lihat? Sudah terlihat nih? Iya, Iya, kelihatan. Nah, Ini ini orang tua dia bule nih. kalanya. Tidak, Kak, ini anak kecil. Tapi burang bule ya? Anak Karena kecil matanya sih. bule. Ya, karena Nah, ini matanya anak jadi bule kecil. ya. Tapi Oh iya, jadi kelihatan tua. tua ya. Nah, Oh iya, jadi betul-betul. anak-anak saja bisa terlihat tua. Iya. Apalagi yang sudah tua memang ya. Apa yang sudah tua memang.
Tinggal perjelas saja. Ya, Tinggal perjelas saja keriput-keriputnya. kerutannya. Ya, itu ada garis-garisnya, garis-garis kerutannya. Tinggal dikasih garis lagi. Ya, Nah, disuruh di kasih KP-KP yang seperti ini, kalau misalnya memang sulit, misalnya kan kayak yang anak rantau-rantau itu kan agak sulit kan dapat orang tua. Ya, Jadi boleh di make up, temannya cari temannya yang mau di make up. ya. Jadi Siapa model. teman yang terlihat agak tua bisa dilanjutkan. Karena sudah, Dilanjutkan kerutannya. ya. Mungkin dia bilang, ini temanku kenapa? Biar tidak di make up, sudah tua memang. Ya, itu bagus lagi. Tidak perlu repot-repot. Tinggal difoto saja dengan ekspresi kecut, ya sudah dapat nih. Tinggal disemir-semir rambutnya warna Ya, putih. bisa. Kalau Jiat itu sudah putih rambutnya banyak-banyak ya. Tinggal kumisnya dikasih putih, bisa jadi bapak-bapak. Boleh figur bapak, boleh figur ibu ya, nenek atau kakek bisa juga seperti itu. Ya. Kalau mau total kan giginya yang ada bolong di depan asli memang ya, itu gampang juga itu. Nggak dibuka sedikit mulutnya, wah ternyata giginya sudah bolong toh, wah itu menambah kekuatan dari figurnya. Ya, semacam itu. Silakan nanti cari di mana studio yang kalian akrabi atau mau kemana. Ya, kalau referensinya banyak nih sekarang di YouTube juga bagaimana bikin makeup, ya tutorial-tutorial. Ya, atau kalian juga bersahabat dengan ibu kosnya sudah nenek-nenek atau mau difoto bilang jalan-jalan dapat foto gratis tuh, foto studio sama-sama. Nanti jadi modelnya tuh atau siapakah yang di dekat rumahnya. Ya. 3 foto yang dibikinnya, nanti salah satunya dipilih untuk dipamerkan. Kalau memang pamerannya, yang penting fotonya dulu masuk. Ya, selanjutnya akan menyusul informasi. Mungkin nanti dalam pekan ini coba kita bicarakan dengan teman-teman mata kuliah lain. Mungkin ada ide untuk pameran bersama. Nah, kita akan tentukan di situ. Tapi dalam pekan ini bisa bergerak untuk mengerjakan. Ya, silakan mencari tempat di mana studio foto terdekat atau terjangkau atau yang recommended ya, dengan tidak begitu mahal juga. Kalau kalian ada 3 orang misalnya, 3 orang itu bisa pakai untuk 6 orang, maksimal 2 ya. Tadi saya bilang maksimal 2. Satu model itu untuk 2 orang mahasiswa. Ya, tentunya kan pakai kamera manual dengan pengaturan manual, bukan menggunakan kamera smartphone. Karena akan dicatat semua kamera apa yang dipakai, bagaimana pengaturan kamera itu. Ya, termasuk nanti juga ada kostum apa yang dipakai. Kostumnya ya tadi saya bilang kalau mau memang kostum seperti adat boleh, bisa juga kostum orang di kampung pakai daster saja. Atau misalnya kayak lagi ya ekspresi orang mau pergi ke kebun lah atau bagaimana, boleh juga begitu. Karena ini kayak unsur-unsur lokalnya yang coba kita angkat. Boleh juga bawa cangkul propertinya atau bawa itu jas tutup kah seperti menghadiri pengantin atau ya kayak begitu. Boleh yang ya, intinya dengan kata kunci nuansa lokal yang kita mau angkat. Orang-orang dulu itu seperti apa sih? Ya, kalau mau jihad misalnya pakai sarung-sarungan begitu ya bisa saja tuh. Iya, makanya pakai sarung, kemudian kayak seolah mau pergi ke kebun tuh, mau bertani atau seperti petani kah atau seperti apa. Ini bisa dicoba. Kalau mungkin prosesnya boleh saja kita sharing-sharing. Kalau ada yang punya ide bisa dilempar ke grup, bilang boleh seperti ini contohnya. Ya biar teman-teman yang lain juga bisa ikutan dapat inspirasi. Ya. Tanggal berapa acara tak Ibu Andifosia? Ini pula ada undangannya. Ini ada. Bukan Kak, itu bukan punya aku itu. Oh bukan ya, saya kira punya tak ini. Bukan Kak. Kenapa Bukan. tanggal 26? 26 ini tidak lama lagi.
Tanggal 3 Desember insya Allah, Kak. Oh, 3 Desember. Ya. Nah, kalau itu memang 3 Desember bisa saja di belakangnya untuk pamerannya. Tetapi tanggal 2 Desember tadi sudah terkirim tugas-tugasnya. Boleh kayaknya juga pameran di Sengkang, Kak. Ya, tengah anaknya yang tidak bisa datang mungkin tidak semuanya bisa datang. Kalau saya sih insya Allah mungkin bisa saja. Tapi yang lain itu tahu. Ya, sekalian menghadiri acara nikahnya Ibu Andi Pose ya. Bisa. Harus bawa amplop satu-satu orang ya, tidak boleh ikut-ikut saja. Tidak ada ini ya. Atau mau konser nyumbang satu lagu satu orang. Bisa dijet di gas jet. Kalau tidak bawa amplop tapi berupa sumbangan performance, tunjukkan apa. Boleh datang. Ya, makanya ini perlu kita mendoakan ya Ibu Andi Pose sehat-sehat ya. Amin. Hilang hari bahagianya tidak lama lagi. Tanya memang nih daripada nanti di belakang kenapa saya tidak bertanya. Indra Wijaya. Nanti di belakang di grup baru bertanya ini itu. Ya, nanti mepet nih. Mepet di waktu baru banyak mengeluh bilang kenapa begini, apanya ini, baru muncul semua pertanyaannya. Nanti menjelang waktu habis baru banyak pertanyaan, baru bingung yang mana nih. Karena kalau masih panjang waktu biasanya tidak terlalu urgent. Ya, nanti tuh 1 hari sebelum dikumpul, wah baru semangatnya besar. Baru cari tempat foto studio. Ya, jadi ya. Itu Kalau saya ya Pak. Kalau silakan saya ya, menyarankan kalau saya sekarang lagi tidak banyak tugas, mending mulai nih cari studio. Kalau bisa mulai nih dikerjakan biar kalau misalnya pas UAS teman-teman nggak keteteran. Nggak keteteran kerjanya. Jadi kalau misalnya sudah ada stok fotonya, kalian teman-teman bisa edit dulu sebelum di print. Kak? Ya, betul sekali. Jadi tidak rapa-rapa kerja. Iya. Memang biasanya begitu sih. Umumnya nggak terlalu termotivasi kalau masih banyak waktu. Tidak ada pemicu yang kalau masih jauh waktunya tuh. Ya, tapi boleh dikerjakan Memami di mana tuh? Di konsep Memami apa idenya? Kalau mungkin kalian punya kostum yang bernuansa lokal ya bisa dipakai. Iya, makanya tadi kita di slide tadi kita coba tampilkan juga yang kita coba tampilkan foto-foto zaman dulu. Orang zaman dulu itu seperti begitu ya, yang nuansa lokalnya kayak begitu, yang zaman dulu seperti itu. Mungkin nanti kalian seperti apa bisa dipikirkan cocoknya apa yang bisa digunakan. Kak, ini PPT-nya saya share nih di grup, Dik. Iya, boleh share mungkin. Boleh, silakan. Nah, boleh nih kita baca-baca sambil lihat-lihat sekilas dulu. Iya. Kalau ada mau ditanyakan. Kalau saya Kak Joko sarankan Ki, misalnya kertas A3, cetak di A3 tapi laminasi Ki Kak. Bagusnya. Laminating di biar enggak kalau kena air ya. Ya, boleh. Dilaminasi doff bisa, glossy bisa. Iya. Tapi mungkin agak ya kalau glossy ya, mengkilat kalau di foto di. Iya, mengkilat Ki. Tapi kalau mau agak soft Ki hasilnya doff misalnya kalau lebih bagus sih doff Kak. Iya, betul. Ya, boleh kalau laminasi doff kalau mau di print. Iya, mungkin enggak mahal-mahal juga ya. Paling mahal mungkin 10.000 ya. Iya Kak, apalagi kan ini bukan dicetak cetak di kertas foto. Iya. Kan kalau fotografi itu biasanya kita cetaknya di kertas foto. Dan pasti ya memang budget sih. Nah, iya makanya ini kita jadi di kertas A3 biasa tapi laminasi Ki, laminasi doff. Iya.
Tujuannya sebenarnya kita mau memberikan suasana luarannya dari teman-teman itu ada karyanya yang bisa dinikmati oleh orang lain ya, orang banyak bisa melihat karya-karyanya. Nah, artinya dengan adanya mata kuliah ini paling tidak kalian bisa memahami apa tujuannya fotografi itu bagi seni pertunjukan. Bukan berarti memang kalian tentu ya, saya memang menyadari juga pasti banyak kekurangan selama proses kita perkuliahan yang belum seutuhnya nyampe semua ilmu fotografi itu ke teman-teman. Tapi dengan mengikuti mata kuliah fotografi ini, kalian sudah tahu yang mana gambar yang bagus, yang mana yang bagus komposisinya, yang mana bagus pengambilannya, bagaimana mengambil gambar yang tidak melawan cahaya, yang backlight begitu. Kecuali untuk tujuan tertentu, misalnya backlight itu tujuannya memang bikin siluet, tapi kalau pengambilan gambar yang umumnya tentu tidak melawan cahaya misalnya. Artinya dengan adanya mata kuliah ini bisa kalian memaksimalkan, membantu studi kalian di Sentra Tasik, terutama untuk kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan pementasan seni pertunjukan, karena komposisi, framing itu semua digunakan untuk menunjang seni pertunjukan. Nah, kenapa kita arahkan harus ke studio foto biar teman-teman bisa memahami bagaimana tata cahaya itu penting. Karena nanti kalau kalian juga menjadi sutradara untuk karya kalian di panggung, bisa paham juga, oh cahaya dari sini bagus, cahaya dari sini cocok dari sini. Kemudian begini pengambilan gambarnya, kalau memang itu kadang-kadang memang itu kalau kalian tampil ya memang ada penonton yang menyaksikan secara langsung, tetapi sekarang itu wajib didokumentasikan juga sebagai bukti untuk pernah kalian melakukan pertunjukan itu, bukan hanya sebagai dokumentasi tetapi untuk evaluasi. Kenapa itu butuh dokumentasi untuk evaluasi untuk pengembangan selanjutnya, misalnya ada kekurangan-kekurangan apa yang telah dilakukan pada saat pementasan, ada koreksi, yaitu itu rekamannya sangat berguna untuk pengembangan selanjutnya. Jadi itu pentingnya ya. Jadi di akhir mata kuliah ini kita memang arahkan kalian mengunjungi secara mandiri memang ya, secara mandiri meskipun nanti bisa dengan temannya untuk pergi bersama, tetapi tentu masing-masing bisa punya konsep sendiri-sendiri untuk pemotretan itu. Ya, dengan tema memang figur orang tua yang diangkat ataupun menggunakan rekayasa tata rias. Bagaimana? Ada mau ditanyakan? Ini kayaknya sudah 1 jam. 1 jam itu 1 giga kuota. Ya. Tapi ya kalau ada silakan. Ada Tri Mutiara, ada Devi Puspita, ada Indrayani. Silakan biar didengar suaranya juga ya. Siapa tahu ada pengalaman-pengalamannya selama mata kuliah fotografi, boleh juga disampaikan. Tapi Pak mau bertanya. Siapa nama tak? Febri Pak, Febri Indrayani. Febri Indrayani ya, Febri silakan Febri. Bisa yang model kan kalau pakai tata rias makeup Pak, bisa teman yang satu kelas di sini di fotografi dipakai jadi model Pak. Biar tetangga juga boleh, apalagi kalau teman kelas. Iya, biar orang baru lewat kalau mau Ki menjadi relawan ya. Nggak ada lewat, saya kasih uang 100.000 mau jadi makeup. Biasa bikin konten orang begitu kan. Ada kasih challenge ya. Ya sembarang nih, penjual somai dekat rumah juga saya pernah mau ya, daripada keliling jual somai belum dapat 50.000 1 jam, ya ini difoto 1 jam dapat uang 50. Ya, atau tukang bentor dekat rumahnya langganannya, yang deng mungkin jadi modelku. Ya, itu tergantung kalian punya kreatifnya. Ini kan makanya saya tuliskan tadi juga eksplorasi kreativitas ya, biar bisa kalian memikirkan kira-kira apa ide-ide yang unik ya, boleh unik-unik juga berbeda. Nanti yang penting juga kostum apa yang mau dipakai,
tadi kan idenya bisa menggunakan perempuan mungkin istilahnya kayak perempuan rumahan toh. Ya, mungkin pakai daster saja atau ada bagaimana di kampung itu. Mungkin yang tinggal di daerah mungkin bisa tahu itu ya, bagaimana orang-orang dulu itu seperti apa, atau ya itulah bisa cari-cari referensi ya, buku di sejarah-sejarah seperti apa. Bisa konsep ini kita memang pakai konsep nostalgia masa lalu konsepnya, yang orang-orang dulu itu seperti apa, apa mau pakai konde juga bisa, juga ada konde itu ya. Orang dulu itu pakai apakah konde atau iya orang-orang sarungan pakai sarung kah? Ya itu kayak begitulah. Mungkin enggak terlalu banyak kita kasih ide. Silakan kalian kembangkan lagi. Boleh juga di share nanti di grup. Mungkin bilang boleh begini ya, boleh begini biar kita bisa menanggapi. Nah, intinya figur orang tua yang kita mau ambil. Nah nanti kostumnya kalian tentu akan sesuaikan. Enggak mungkin ini orang tua pakai anak ABG ya kostumnya. Yang manakah yang pantasnya tuh yang atau nuansa masa lalu yang kita mau angkat di sini. Ya. Nanti bisa saja sebenarnya kita jadikan itu foto-foto kalian menjadi slide-slide video yang berganti-gantian, kan bisa kelihatan semua karya-karyanya. Bisa nanti begitu juga kalau sudah dikumpulkan, nanti saya bisa susun itu persatu. Iya. Itu kan di belakangnya Devi kan ada foto pengantinnya. Foto pengantinnya Devi kan? Ada itu. Prewedding, Pak. Fotonya Devi? Iya. Oh ya, berarti sudah ada anggota juga ini. Belum, Pak. Oh. Ya, enggak apa-apa kan, kadang juga bisa mahasiswa lebih duluan dari dosennya tuh. Maaf Mami nih, Pak. Oh enggak Ji, enggak sopan sebenarnya, enggak sopan, tapi enggak apa-apa lah. Ya, silakan mungkin ada pertanyaan. Kalau tadi Devi sudah tahu karena pernah foto-foto baju adat begitu waktu dia nikah atau kayak apa foto prewedding seperti tadi. Itu boleh juga atau masih ada bajunya bisa dipakai lagi? Masih ada sih, Pak. Oh ada Ji, mantap itu, boleh. Nanti masuk ke studio fotonya mana tuh dengan itu boleh ada berdua atau satu orang pakai kostum itu. Kalau pakai kostum wisuda itu bukan itu Kalau pakai kostum wisuda itu nanti lagi. Pak, iya. Iya. Selesai ini, Pak. Selesai ini. Ya, nanti fotonya di samping foto nikahnya ada foto wisudanya tuh. Iya. Iya bagus nih tahun ini ada yang temani pergi wisuda tuh. Iya, Masya Allah. Ya, bukan hanya satu orang, ada dua orang, ada nanya juga. Iya. Siapa lagi mau bertanya kah? Sambil saya tadi kan sudah dikirim Ibu Fosia di anunya slide-nya di grup. Ada ini sambil ada juga saya kirim absen ya. Ada absen diisi di Google Form. Bagaimana? Anda ada pertanyaan kah? Permisi, Pak. Gimana? Ya, silakan. Siapa tadi itu? Saya, Pak, saya. Oh, Devi, silakan Devi. Ini kan di sini, Pak, di apa namanya? Di PPT-nya yang Bapak kirim, Kak Fausia tadi kirim. Ya. Kan di sini disuruh buat apa namanya? 3 foto tadi itu di akhir. Iya. Terakhir ya. Iya, Pak. Terus
Itu maksudnya nanti kalau di studio nih, di tempat foto studio, nanti apa namanya mamang-mamang foto studionya yang bakal misalnya kita arahkan untuk mengatur. Iya. Begitu ya, boleh juga kamu yang pegang motretnya, atau bisa saja sepenuhnya semuanya dari yang punya studio yang foto. Intinya kan di sini bagaimana kalian memahami. Makanya tadi saya coba masukkan konsep memahami, maksudnya tidak semua sutradara itu mahir pegang kamera, sutradara film ya, yang mahir ambil gambar, tetapi dia bisa menguasai, memahami semua proses. Nah, begitu saya tujuannya sebenarnya, kenapa teman-teman fotografi pertunjukan harus memahami itu. Tidak mesti kalian mahir menggunakan alat, tetapi tahu kalau ini kurang bagus, tahu yang mana yang bagus, yang mana yang kurang bagus, tahu komposisi yang mana yang bagus, dari mana ambil gambarnya, tahu itu. Paling tidak bisa membantu orang lain untuk mengambil gambar. Ya, ketika nanti di seni pertunjukan kamu ada kru-kru, kan dan kasih gambar begini, kasih begini, kamu bisa arahkan, kan tidak mesti kamu ambil gambarnya, tapi bisa menyuruh orang yang kru yang lain yang punya tugas itu. Ya, tadi maksudnya 3 gambar, ya, bisa ada misalnya dari full shot, dari ujung kaki sampai ujung kepala, ada dari lutut sampai kepala, ataupun ada dari leher sampai kepala. Ada 3 macam komposisi yang berbeda. Ya, kalau komposisi sebenarnya ada 11 itu urut-urutannya, dari jauh sekali sampai terdekat sekali, kan banyak sekali. Cuma kan untuk di ruang terbatas studio kan hanya sedikit komposisi bisa kita ambil. Tapi jadi nanti kalau ketiga. Iya, 3 saja. Nanti kan dipilih yang dari 3 itu yang mana paling terbaik menurutmu, itu yang kamu cetak ke A3 tadi. 3 komposisi itu, Pak. Iya, komposisi. Ya. Kalau sekarang kan mungkin sudah tidak asing lagi dengan RGB color light toh yang berwarna di belakang. Nah, itu banyak kan konten kreator bikin. Bisa jadi digabungkan seperti itu. Iya, apalagi kalau ya silakan dikembangkan sih, sebenarnya bisa seperti itu. Cuma nanti boleh saja misalnya modelnya pakai kerudung ya, atau kerudung setengah. Orang dulu kan ada yang begitu juga. Memang kerudungnya tidak terlalu kerudung yang bagaimana sekali tuh, tapi kadang ya hanya bagian yang mananya, tapi kelihatan kalau pakai kerudung. Atau adakah orang dulu yang banyak emas-emasnya? Ya, tergantung nih, mau kalian serius ini. Aji. Mungkin mamanya Aji toh pakai songkok Aji begitu. Banyak emas-emas satu ini, dari gelang sampai siku full, cincinnya ada orang macam. Boleh juga seperti itu. Tidak apa-apa. Saya maksudnya ini memang itu yang terjadi di lokal kita, ada yang seperti itu, ada emak-emak yang begitu. Ya, boleh mengangkat itu juga. Ya, sebenarnya saya lagi giat juga mencoba memahami bagaimana budaya-budaya lokal kita. Makanya teman-teman juga kerjakan tugas yang seperti itu kan, bisa bersama-sama mengetahui budayanya sendiri. Kita tidak pakai, kalau kalau di mata kuliah fotografi di DKV ada namanya fotografi fashion. Itu pakai baju-baju gaul macam-macam. Nah, itu memang karena bisa sampai produk-produk yang populer secara internasional, lagi fashion dunia yang lagi populer, yaitu ada tempatnya juga. Cuma yang kita di Sentra Tasik ini memang kebanyakan ke kearifan lokal yang bisa kita gali, karena apa yang membedakan Sentra Tasik kita dengan Sentra Tasik di Jawa, ya itu yang membedakan, karena budaya-budaya lokal kita yang kita angkat menjadi karya. Ya, bagaimana Devi, bisa dipahami kah? Paham, Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi kah? Kalau tidak ada lagi, tinggal digas berarti di. Tinggal gaskeun. Sedikit, Pak. Oke, ya banyak juga, apa-apa. Silakan. Tadi Pak, apa namanya, tugas untuk dari Ibu Fausia yang hari ini deadline-nya dikirim di mana, Bu? Ya, nanti boleh disampaikan Ibu Fausia. Oh iya, yang tugas itu Kak, autotone yang apa? Yang white balance. Saya kasih tugas white balance kemarin. Boleh kirim nanti saya kirim saya kirim emailku di grup. Boleh kirim di email. Oke? Oke, Ibu, makasih. Ya. Yang lalu tugas white balance di.
Jadi Ya. ada yang mau bertanya tentang white balance? Kan ada banyak pilihan, ada Cloudy, ada Daylight, ada fluorescent, ada ya ada macam-macam. Bisa juga pengaturan secara manual itu white balance-nya dengan Kelvin. Bisa diatur secara manual. Jadi semakin rendah angkanya semakin biru itu. Kalau subuh itu atau dini hari itu lebih kebiru-biruan. Biasanya orang istilahnya kalau syuting ada blue moon, itu nuansa kebiru-biruan itu menunjukkan malam hari. Kalau kita syuting orang malam ada biasa lighting biru-biru dipakai. Kalau ini kalau kami dulu. Ini saya share lagi tadi yang materi kemarin. Iya, silakan. Ya, Kak, boleh dilanjut. Ya, tunggu dulu sebentar deh. Nampaknya mau bisa dulu. Anggota aku sebentar sekali saja. Ya, ini eksplorasi dari white balance. Ya. Nah, sebenarnya kalau ada cara ya, kalau kita memotret secara raw atau RAW itu kalau di Canon kita menggunakan RAW, itu filenya bentuk RAW ya. Artinya nanti kalau sudah masuk di Photoshop atau di program editing bisa kita ubah-ubah sendiri nih, tungstennya, fluoresennya. Tapi dengan syarat ya kita file mentahnya itu RAW. File RAW itu bisa berubah-ubah sendiri. Nah, tetapi kalau memang kita sudah persiapkan dari awal, artinya dari awal itu sudah kita mau ambil gambar ini dengan white balance tungsten misalnya, ya itu sudah direncanakan dari awal. Cuma kadang juga ada fotografer yang mengatur filenya itu dalam bentuk RAW. Jadi nanti di editing baru dia ganti. Jadi biasanya program yang paling banyak digunakan untuk editing itu namanya Lightroom. Di Lightroom itu karena ARW, kalau Sony itu ARW namanya. Jadi bisa diganti-ganti. Ya, cuma kan kemarin ini tugasnya kan kalian memang bisa secara langsung juga biar langsung lihat hasilnya toh. Jadi misalnya pakai tripod atau memang dipegang secara konsisten satu objek tetapi dengan mengganti-ganti pengaturan white balance-nya. Misalnya dari tungsten dulu, dari fluorescent dulu. Maksudnya dengan satu kondisi atau objek yang sama, namun setelah itu baru diganti-ganti secara manual pada saat itu juga. Nah, memang ada dua cara tadi ya, dua cara untuk menggunakan white balance ini. Ada yang dari awal memang bisa juga di editing dengan syarat mengeset filenya dari awal itu bentuk RAW atau RW. Berarti tugasnya berapa Andi Fose ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Setiap jenis white balance ini yang dicoba ambil gambarnya ya? Ya, satu-satu kayak tadi. Satu-satu kemarin ya, 6 foto berarti? Ya. Ya. Nah, ini hubungannya juga dengan color grading. Ini bisa menunjukkan mood dari foto, color grading itu. Ini white balance itu bisa menunjukkan situasi atau perasaan dari foto tersebut, keadaannya ya seperti apa, ya, moodnya. Kalau kalian ditanya tadi kalau ditanya Dian tadi kira-kira sukanya yang mana nih dari semua ini? Karena bisa juga orang sebenarnya menggunakan auto white balance AWB. Kita gunakan AWB auto white balance. Kalau AWB dipakai ya itu. Kalau AWB dipakai dia otomatis menyesuaikan kondisi. Kalau biasanya fotografer yang profesional ya dia lebih senang manual karena bisa dia lebih paham
white balance yang seperti apa yang dia butuhkan pada saat itu atau di pencahayaan itu. Begitu saja tadi ya. Yang kemarin, tugas yang kemarin ada kendala saat mengerjakan tugasnya. Oke, mungkin ada sedikit yang didiskusikan ya. Saya ke toilet sebentar nih. Sudah habis BAB mau dicebok. Ya. Close nih Pak Leka, Dek. Closing nih. Kita tutup saja. Tidak menyesal kita, tidak ada. Nanti tidak menyesal kenapa tidak bertanya. Karena ini ada rekamannya. Nanti kalian naik di video. Siapa yang bertanya. Ya, tadi Devi rajin bertanya ya. Nanti juga ada rekamannya dia. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga mitra saya Ibu Andi Fosia. Semoga dilancarkan dan diberikan kesehatan. Yang lain juga segera menyusul. Oke. Amin. Ya. Demikian, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, hati-hati di jalan. Kalau tidak ada perlu, tidak usah begadang karena tidak ada gunanya kalau tidak ada perlunya, dia bilang Bang Roma. Baik, terima kasih. Mohon dimaafkan kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Ya, terima kasih ya. Makasih Pak.